Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good wabarakatuh. morning. Is it morning or afternoon? I think it's almost midday. Almost midday. How are you, Fitriana, Abdi, Irfanda, Bambang, Muhammad Wildan, Yazid, Dinda, Aldi, Akbar, Eko, Raihan, and Muhammad Ardi is still trying to connect. Good morning, Mbak Fitriana. Open your camera, please. Ayo kameranya dibuka ya, biar Ibu ingat lagi yang mana aja nih. Mr. Abdi, how are you, Mr. Abdi? How are you? I'm fine, Miss. Alhamdulillah. Healthy? Are you healthy? Healthy and happy? Mr. Yazid, how are you? I'm doing good, Miss. Alhamdulillah, I'm doing good. Very good. Mr. Bambang, how are you? Miss Dinda, Miss Dinda, Miss Dinda, how's everything? How is everything? Is everything good? Yes. Yes. Okay, Mr. Muhammad Wildan is here. Imam Fauzi is here. Yazid is here. Mr. Abdi here. Mr. Eko is here. Yeah, finally we are back again after a long break. Udah lama ya kita nggak bertemu ya, 2 bulanan ya. Previously we were in Bahasa Inggris 1 and now we are in Bahasa Inggris 2. What do you want to happen in this semester? What do you want to happen to you at this semester? Do you want to have better English? Do you want to improve your English? Semester ini gimana keinginan Anda? Do you want to improve your English? Pengen bahasa Inggrisnya lebih baik? Atau santai-santai aja? Atau gimana nih? Please tell me, what do you want to do with your English, with your with this semester? Ayo, fokus, please. Fokus dengan pertanyaan Ibu. What do you want to happen at this semester regarding your English? Inginnya di semester ini bagaimana bahasa Inggrisnya? Yes. Your mic, Mr. Muhammad Akbar, your mic. I want to learn English to better. You want your English to be better. Very good. Yeah. You want your English to be better. Yeah, we all want our English to be better. What about Mr. Muhammad Ilham? What do you want to happen this semester? Pakai bahasa Indonesia ya, Miss. Santai aja, Miss, kalau saya Miss enggak. Jadi ya nggak usah terlalu ini. Ini Mas Muhammad Ilham nih sambil ngedit atau apa gitu. Kalau pembelajaran online nih kayak gini nih ya. Yeah, we have to give time to our study ya, because we need to focus on whatever subject that we are in. Jadi kita sebaiknya sih kalau sebelum belajar itu dikondisikan lingkungannya itu ya, supaya bisa
kita lebih fokus ya. Well, I record this meeting anyway. Tapi saya rekam sih ya video pertemuan ini. How to make your English better? Caranya gimana sih supaya bahasa Inggrisnya lebih baik? We only have 14 meetings. Kita punya pertemuan 14 ya. In 14 weeks ya. Do you think that will help us? Kira-kira menolong nggak 14 pertemuan itu, Mr. Yazid? Do you think your English will improve after 14 meetings? I hope our meeting is improve our English, but we can do that if we are not practicing and improve our skill. Maybe, Miss. Yes, very good. If you're not practicing, I don't think your English will improve. Will improve. Kalau nggak latihan sih kayaknya susah ya. The thing about English is you have to speak that language every day. Tiap hari itu harus ngomong bahasa Inggris. Miss, gimana sih mau ngomong bahasa Inggris, Miss? Teman saya semuanya makannya tuh rendang jengkol, Miss. How can I practice English? Pak Rudin tawa lagi, Pak Rudin. Soalnya ibu bawa rendang jengkol tuh. Kalau ada yang mau langsung aja. Saya nggak suka rendang jengkol, Bu. Iya, sekarang ini ibu bawa. Nanti kan ada acara seminar tuh. Pantas Bu sampai ke sini, Bu. Ya, that's my favorite. Jadi kalau bahasa Inggris itu ya nggak ada lagi cara lain ya, if you want to have more skill ya, if you want to be skillful in English, if you want your English to improve every day, you have to speak English. Tiap hari harus ngomong bahasa Inggris. Miss, kalau nggak ada temennya gimana? No, we have friends. Kita punya teman kok in our group chat. We can use our group chat. Kita bisa di group chat itu tanya ke teman kita. Misalnya, Hi Miss Ginda, what are you thinking? Atau what do you want to eat? Atau what is your agenda for today? Atau what is your plan? Ataupun kita coba aja cari-cari pembicaraan yang bisa kita tanyakan sama teman-teman kita di grup. Nah, that way we can interact, that we can have English conversation. Dengan gitu kita bisa ada percakapan bahasa Inggris, ya. Jadi kita harus berani. Miss, I don't like doing that, Miss. Ya kalau nggak suka itu berarti harus cari teman orang Inggris. Tapi kan itu susah ya. Teman yang orang penutur bahasa Inggris asli, English native speaker, itu susah. Karena kadang-kadang ada pun mereka tuh orangnya orang nggak bener ya. Kebanyakan orang kurang kerjaan gitu loh. Jarang kita ketemu orang Inggris yang baik, yang berbahasa Inggris yang baik itu di internet itu jarang ya. Maksudnya ada tapi jarang. Dan kita juga nggak mau ambil resiko, jangan-jangan nanti kita malah jadi ini. Terus how do you practice your English if you don't want to talk to anybody? Just talk to yourself. Kalau gitu kamu ngomong aja dengan diri sendiri, kayak bangun tidur, kamu tanya kepada diri sendiri. Hi, good morning, me. What do you think you will do today? Terus kamu jawab sendiri. Oh, I think I will go to my friend's house. I think I will go to work and then I'm going to eat lunch. Jadi kamu tuh ngomong sendiri aja gitu. Ya latihan tanya jawab dengan diri sendiri. Nanti kalau bingung tinggal tanya ke ibu. Bu, kalau pertanyaan gini jawabannya gini benar nggak? Gitu. Ya. Because that's what I did ya. Karena itu yang ibu lakukan dulu zaman belum ada internet. Ibu kan udah 40 lebih ya. Dulu ibu latihan bahasa Inggrisnya dengan siapa? Orang sekeliling ibu-ibu kan tinggalnya di Tambun tuh. Jarang ada orang berbahasa Inggris ya. Pernah ada turis sekali dua kali nyasar sih orang Korea tuh. My father has this store. Bapak saya kan ada toko, terus ada yang beli.
Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Ibu keluarkan seluruh kemampuan ibu. Yes sir, what can I help you? Tapi ternyata Koreanya bahasa Inggris itu cuma asal-asalan. That, how much, like that. Jadi dia juga bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, tapi karena kita juga lagi belajar ya, itu jadi susah dulu tuh nemu orang Inggris itu susah. Kalau sekarang maybe Mr. Abdi, Mr. Ilham, Mr. Wildan, Mr. Fahrudin, Mr. Akbar, Mr. Yazid, mungkin kayak you do your online gaming and you have this conversation with your team members. Kadang-kadang kalau kamu main game tuh anggota timnya dari mana-mana aja ya. Yang bukan orang Indonesia kan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari mana, Timbuktu lah, dari mana ya. Kerajaan Wakanda. Nah, kamu kan berusaha untuk ngomong dong dengan teman kamu satu tim. Nggak mungkin kamu main game sendirian aja kan, pakai bahasa Indonesia gitu, nggak ngerti lah ya. Akhirnya kamu terpaksa, you force yourself to speak English. So you can communicate with your gamers, fellow gamers. Ya. Jadi Bu, saya terpaksa Bu ngomong bahasa Inggris, soalnya kan dia nggak ngerti bahasa Indonesia Bu. Jadi saya bisa bahasa Inggris gara-gara itu. Ya, ada salah satu mahasiswa saya tuh yang begitu kesaksiannya. Ya. Miss, I can speak English because I'm a gamer. Oke. Jadi dia walaupun bahasa Inggrisnya ngaco, tapi pede gitu loh. Dan bahasa Inggris itu yang penting tuh yaitu kepedeannya itu. Ya, doesn't matter if you make mistakes, that's normal. Kalau kamu bikin kekeliruan, normal-normal aja, karena kita kan bukan orang Inggris ya. Yang penting tuh pede, ya. Like Mr. Muhammad Ilham, Miss, saya pakai bahasa Indonesia aja ya, Miss. Padahal bahasa Inggris juga bisa. Ya. Miss, gimana sih Miss caranya berbahasa Inggris tuh biar gampang? You have to think in bahasa Indonesia baku. Kamu harus berpikir dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sometimes silent is better than trash talk in online games. Well, you don't say trash talk like in games. Kalau dalam game itu ya jangan ngomong-ngomong yang ngaco ya. Kalau misalnya kamu ketabrak, kamu istighfar, astagfirullahaladzim, gitu ya. Pas mau nyerang musuh, Allahu Akbar, ya. Lah ngapain kamu tuh misuh-misuh ya, using swear words ya. Nggak bisa Miss, soalnya teman-temannya tuh pada ngomong jorok kalau lagi game online, menyumpah serapah lah gitu ya. Tadi saya ngomong apa tuh gara-gara Mas Eko distraksi. Ya jadi setiap hari kamu harus ngomong bahasa Inggris dan kamu berpikir, ya, tadi saya ngomong ya, berpikirnya harus dalam bahasa Indonesia baku karena itu lebih mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahkan Google aja kalau Anda kasih bahasa gaul, pusing dia mau menerjemahnya itu gimana ya. Gunakan bahasa Indonesia baku. For example, contohnya Mas Muhammad Ilham mau bilang, saya kira saya akan bersantai saja di semester ini, Miss. Itu gampang banget diterjemahin ke dalam bahasa Inggris. Saya kira, I think, I feel, ya, I think, in my opinion, saya kira, I think, I will bersantai aja semester ini. I will be relaxed this semester. Well, I think Miss, I'll be relaxed in this semester. Lebih gampang daripada saya menyantai aja Miss, semester ini. Nah, gimana nerjemahinnya itu susah. Ya, Google aja yang pinter bingung. So you have to think in bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia itu dengan bahasa Inggris strukturnya sama. Ya, SPOK sama. Ya, walaupun nanti ada yang dibalik lah, bahasa Inggris pasti keterangan atau objek ya. It's very easy to speak English as soon as you understand bahasa Indonesia baku ya. Anyway, Ibu bingung ya, ini tuh tadi perkuliahannya terlambat. Perkuliahan kita di e-kampus itu jam 7. Seriously. Yes. Tapi kalau di tempat Ibu jam 10 loh. Berarti nanti dilapor ya ke Pak Wahyu. Atau kalian lapor aja ke Pak Wahyu, koordinator kelasnya. Pak, kok kita jam 7 sih, sedangkan menurut Bulis jam 10, di jadwal Bulis jam 10. Jam 7 itu D1. Bentrok ya Bu. Lah kamu tadi ngapain jam 7? Ada kelas Bu. Ada kelas lain.
Oh iya, berarti bentrok. Ya, wajar lah. Kelas Jam begitu 8 banyak tadi. ngantuk mungkin yang nyeting ya. Nanti makanya kalian harus lapor. Kalian harus melaporkan itu. You have to report that. Gampang banget kalau udah tahu menggunakan bahasa Indonesia baku ya. Oh, alhamdulillah Miss, akhirnya saya mengerti. Nah, oh, alhamdulillah Miss, finally I get it. Finally I understand. Ya, daripada oh ya Miss, ngerti saya sekarang. Nah, gimana itu nerjemahnya itu ya? Susah. Nah, gini. Saya akan berikan kepada Anda modul bukan modul, textbook. Nanti setelah ini saya akan berikan textbook. Saya share aja ya. This is the textbook. Nah, ini textbooknya. Mungkin mungkin semester kemarin saya sudah berikan ya. Ingat tidak? This is Oxford English for Information Technology. Jadi kalau Anda belajar ini, Anda jadi seperti mahasiswa Oxford ya, dari luar banget. Oke, tapi ini buku tua ya, maksudnya bukunya bukan buku baru gres banget, bukunya buku agak lama ya. Di unit ke-1 kita belajar penggunaan komputer ya, computer users. Ini kita pelajari di pertemuan sekarang harusnya ini ya. Mungkin kita harus inilah sedikit lagi, nggak apa-apa ya, ini udah jam 11 ya. Can you give me 2 minutes? Ibu bisa nggak dapat minta waktu 2 menit? Ibu harus mengkoordinasikan sesuatu karena kan ada seminar ya. Ntar ibu akan kembali lagi. Tolong Anda baca, pelajari yang ini nih. Nah, ini adalah jenis-jenis pengguna komputer. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis pengguna komputer. Ya. Nah, 4 jenis pengguna komputer ini tolong dibaca dulu 4-4-nya dalam waktu 2 atau 3 menit. Nanti Ibu kembali lagi ya. I'll be right back. Just read this first. Terlihat kan? Terlihat ya? Iya. Ya, siap. 2 Yes, menit lagi. Yes. Oke. I'll be right back in 2 minutes. Okay, Miss. Kalau nggak sepi, ada masuk nggak? Siapa yang masih Pak yang oh ya, namanya oh, tadi kuliah ya? Iya, tadi Pak Darwadi kan belum update. Aksen mah gampang sebenarnya. Pak, coba ke ruangan DKPI. Jadi aku mau lihat jamaah, rekaman, tahlil,
Itu yang apa Pak? Kalau enggak sedikit butuhan kalian, Bapak kalau mau nulis semua silahkan. Nanti juga apa? Tapi sekarang aja kan kalau udah begini. Oh. Jadi ibu duluan Bu. Kulit aja tuh pasti juga. Ya. Ayo Mas itu coba Pak Iwan dulu. Untuk melihat menemani mereka Pak. Karena mereka juga tadi tidak beristirahat. Tapi juga boleh menemani mereka. Tadi dia udah nanti ada yang mana? Di desa itu. Kenapa? Karena yang udah matang itu udah matang semua. Mau makan yang banyak. Iya. Udah matang ya. Tapi kok ininya nggak ada ya? Bukan, kalau mereka mau Oh, tempatnya. Tempatnya. Kalau menurut Imam ada sekolah tapi kita dimasalahkan. Kalau dia mau ngomongin itu kan ya. Nanti juga kita kasih beberapa ya kata ya. Nanti mana kan apa? Iya. Di luar mana? Di luar lantai 4 Pak. 410. Kan jangan share dulu. Iya. Kalau aja sih kalau hidup nanti. Kalau aja kalian mau bilang Lebih baik. Kalian ada atau semua udah? Tapi nggak apa-apa dipakai sudah siap. Ini Pak, itu nggak enak kalau kayak ini cuma gitu. Makasih, makasih selamat pagi. Lalu saya apa? Bisa di mana di pantry? Biasanya ada di sebelah kiri ada piring. Banyak. Piring buat duit. Satu buat duit sama sendok satu. Iya. Selamat melewat ya. Cuman kayaknya ini juga ada kali. Oh beda. Udah ini nggak apa-apa. Langsung ini ada banyak. Sama Pak itu. Ya, ya buat kalian buat nih. Ini bapaknya oh semua. Ini.
Oke, alhamdulillah. Thank you. Sorry. Aduh, mahasiswa orang liwetan habis zuhur udah pada bongkar liwetannya sekarang. Dasar tuh anak. Gara-gara rendang jengkol. Jadi ada satu cerita judulnya Computer Users ya. Computer users itu artinya apa? Ada yang tahu artinya computer users? Pengguna komputer. Pengguna komputer atau para pengguna komputer. Orang Indonesia kadang-kadang kayak gitu. S dalam bahasa Inggris, S di akhir kata benda itu sangat berarti dan beda banget artinya. Kalau pengguna komputer itu satu, dia adalah seorang pengguna komputer. Tapi kalau pengguna komputer atau para pengguna komputer itu lebih dari satu ya. Computer users. Kita perhatikan di kolom yang pertama ini, para pengguna komputer ada antara lain ada 4. Ini dari mana pengguna komputer ada 4? Itu berdasarkan buku kita. Mana buku kita? Ya. Berdasarkan buku kita. Terlihat atau tidak? Yes. Nah, ada 4 pengguna komputer. Okay. Can you guess the profession of this man? Can you guess what is his profession? Apa pekerjaannya kira-kira? What is his profession? Kira-kira pekerjaannya apa Bapak ini? Hacking komputer, Miss. Iya, ini tuh guru ya. Guru. He is a teacher. Teacher in elementary children ya. Teacher for elementary school children atau primary school. Anak SD ini guru SD ya. What about her? What is her profession? What about her? Student. A student. Obviously a student because she is about 6 or 7 years old. Ya, umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. What about this man? What is his profession? A designer. Designer? Artist. Artist. Yes, Artist. actually he is an artist. Artist, ya, artist. Kalau artis itu seniman, karena art artinya seni ya. He's an artist. And what is her profession? College student.
Iya. Tadi ada yang jawab di kelas yang sebelumnya. I think she is a secretary, Miss. Maybe sekretaris, Miss. Yes, because she is beautiful. Maybe she's a model also, ya. Tapi sebenarnya dia adalah anak mahasiswa UT, anak universitas terbuka, ya. Mbak ini anak universitas terbuka. Ya, kita lihat di sini. Terlihat, saya udah ganti screen, terlihat ya? Terlihat. Yeah. Ya. Nah, sekarang ini kan ada nih Open University Student, mahasiswa universitas terbuka. Silakan baca tentang orang yang tadi, mbak-mbak yang tadi. Baca bersama-sama ya. Baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Satu ini aja bacanya, satu kolom ini aja ya. 3, 2, 1, read. I had a computer for about 3 years Oh, now. yes, no. I am an OU student with a degree in mathematics. I work full time, so I study at home in the evenings and at weekends. Some Saturdays, there are programs I can attend. Mostly I work alone. I use the computer to write assignments. I also use the internet to tell my tutor if I have problems. Of course, of help to on the web. Other students doing just in the YouTube on the wall. Can chat about assignments and help each other out if we are in difficulty. Don't miss. Okay. Do you understand the meaning of these sentences? Kira-kira ngerti nggak artinya tuh? Mahasiswa yang sibuk dengan pekerjaannya tapi sebagai mahasiswa, Bu. Gitulah, Bu, intinya, Bu. Iya. Iya. I've had a computer. Ini suara dia ya, suara dia nanti kalau ini sebetulnya adalah skrip dari listening ya, skripnya nih. I've had a computer for about 3 years now. Ya, I've had itu artinya saya sudah. Saya sudah ya, I've had artinya saya sudah. Had memiliki, saya sudah memiliki sebuah komputer sekitar selama 3 tahun sampai dengan sekarang ya. Saya udah punya komputer sekitar 3 tahunan lah, Bu, gitu ya. I am an OU student. Saya adalah seorang student mahasiswa UT Open University, doing a degree in mathematics, sedang belajar matematik. Jadi sedang mengambil gelar S1 matematik ya. I work full time. Saya bekerja full time. So I study at home. Ya. Apa nih? So I study at home. Jadi saya belajar di rumah. In the evening, di malam hari dan malam hari and at weekend. Ya. Kenapa ini ada S-nya? Karena belajarnya nggak cuma semalam aja, di malam-malam hari dan di akhir-akhir minggu. Ya. Some Saturdays there are tutorials I can attend in town. Apa artinya? Suatu. Ya. Beberapa hari Sabtu, kadang-kadang di hari Sabtu, ya, kadang-kadang di hari Sabtu ada tutorial-tutorial yang bisa saya hadiri di kota. Ya, kalau anak UT kan kadang-kadang ngumpul tuh, jadi dia kadang-kadang ngumpul ada tutorial, kadang-kadang ya. But mostly I work alone. Apa? Tapi kebanyakan saya bekerja sendiri. Tapi seringnya, tapi kebanyakan saya bekerja sendiri. Kalau anak UT kan memang dia harus mandiri ya.
Kayak Anda sekarang juga kayak anak UT sendiri bekerja. I use the computer to write my assignments. Apa artinya? Saya menggunakan komputer saya untuk mengerjakan tugas saya. Untuk menulis tugas. Saya. I also use the internet to email my tutor if I have any problems with the coursework. Saya Saya juga juga menggunakan internet email untuk kepada tutor meng-email Email, tutorial ada Email. beberapa masalah. mengimail tutor saya, mengimail tutor tutor. saya. Tutor saya juga Jika ada Saya mempunyai beberapa masalah pada pekerjaan. Dengan pelajaran, dengan Dan- tugas-tugas pelajaran. Tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Karena ada ini pelajaran, ini tugas-tugas ya. There's a help group too on the web. Apa tuh? Ada grup bantuan There's juga a help. di web Thank internet. you, sir. ada grup Pak. Ada grup help itu kayak Sebuah grup bantuan. ada kelompok kerja yang bisa membantu ya. On the web made up of other students doing my course. Oh, mereka nggak punya WhatsApp. Ini kan bukunya buku tua. Jadi kayak mereka tuh di web tuh ada kayak perkumpulan kalau ada tugas. Jadi mereka kayak tulis di web, kasihan ya. Oke, sekarang di WhatsApp ya kan. Not just here in the UK but around the world. Jadi ternyata Open University ini universitas terbukanya ini dia ada di seluruh dunia cabangnya. Jadi bukan hanya di United Kingdom aja, bukan hanya di Inggris. Terus ini apa? We can chat about the assignments and help each other out if we're in difficulty. Kita dapat yang membahas tentang beberapa tugas tugas dan saling menolong Saling membantu. ke dalam masalah. Each other, saling menolong. atau satu sama lain. Satu sama sama lain. Kita lain mendapatkan ke dalam Jika kita dalam kesulitan, Ada kesulitan. Ya, very good. Gampang. Miss, kalau bahasa Inggris mah Miss, saya pasif jangan ditanya Miss. Tapi giliran saya suruh ngomong, jangan Miss. Haruslah ya. You have to be able to speak English. Kan saya udah bilang, think in bahasa Indonesia baku. Oke. Sekarang, jadi kalau dia guru SD, primary school teacher, kira-kira possible use, what does he use his phone, his computer for? Dia menggunakan handphone sama komputernya untuk apa kira-kira? Primary school teacher. For what? Kira-kira dia menggunakan komputer dan HP-nya untuk apa? Primary school teacher. mengajar, Bu. To teach, to do Zoom, ya, to write down assignments, to write down stuff, to all kinds of things. Open University student untuk apa tadi? Untuk chat, ya, untuk chat. Mengajarkan tugas. Yes. Bagaimana supaya apa itu? Supaya apa? Open University, girl, ini anak perempuan namanya Louis, umur 6 tahun. Kira-kira untuk apa dia? Kalau menggunakan komputer, what does she use computer for? For otodidak. studying, playing games, listen to playing games. yes, Itu listen to murotal Al-Quran Miss, kalau keluarganya religius ya. Kalau artis, what does an artist use the computer for? Artis pakai komputer buat apa ya? Desain. for designing. Desain. Yes, to promote his art, to build connections with wider network, yeah, to maybe find inspiration, yeah, to improve the skills, just to Yes. chat with people in his apa tuh namanya community ya, kayak gitu.
Ya, sharing his work ya. Nah, kita di hari ini diminta untuk mereview past simple dan present perfect. Masih ingat tidak past simple sama present perfect? Ya, kalau past simple itu kan yang menggunakan kata kerja kedua ya. Past simple menggunakan kata kerja kedua ini sama dengan simple past tense ya. Kalau past simple yang ini contoh-contohnya ini nih ya, past simple. Kalau past simple itu kita mau ngomong sesuatu yang udah terjadi dan sekarang nggak terjadi lagi. Yang terjadi di masa lalu dan sekarang tidak terjadi lagi. Misalnya, Miss tadi saya bangun jam 7. Ya, kita nggak bisa bilang, Miss, I wake up at 7 a.m. this morning. This morning I wake up at 7 a.m. Nggak bisa, ya. Tapi kita harus ngomong apa? This morning I woke up. This morning I woke up at 7 a.m. Karena kita menggunakan kata kerja kedua, ya. Miss, tadi pagi saya mandi jam 6 loh, Miss. Gimana sih tadi bangunnya jam 7, kok mandi jam 6? Ya. Miss, saya mandi jam 7:05. Saya mandi jam 7:05 tadi pagi. Miss, kita nggak bisa bilang, Miss, I take a bath. I take a bath at 7:05 a.m. Nggak bisa. Tapi kita harus mengatakan, I took a bath at I took a bath. I took a bath at 7 a.m. this morning. Aduh, Miss, saya tadi lupa. Saya tadi lupa, Miss. Lupanya tadi, bukan sekarang. Miss, I forgot. Bukan I forget. Oh, Miss, I forget. Nah, kalau I forget, artinya lupanya merupakan satu kebiasaan. Kalau forget, kan kata kerja pertama forget. Kalau saya mengatakan I forget, berarti saya itu orangnya lupaan. Karena kata kerja ke satu itu untuk satu rutinitas. Ingat ya, kata kerja ke satu, to be ke satu, rutinitas. Kata kerja kedua, sesuatu yang udah lewat. Kalau, aduh tadi saya lupa, I forgot. Ya. Nah, kalau misalnya, Miss kalau mau bilang, saya tidak lupa. Gimana, Miss? Saya tidak lupa. Miss, tadi saya nggak lupa kok, Miss, tentang hal itu. Miss, saya ingat, saya tadi tidak lupa. Kalau tidak, mau menggunakan kata kerja, kalau tidak itu di masa lalu, artinya menggunakan kata bantu kerja kedua, yaitu did, ya. Nggak boleh kita mengatakan, Miss, I don't forget things. Tapi kita mengatakan, I didn't. Ya. I didn't forget. I didn't forget. I didn't forget about that, Miss. I remembered. Saya tidak mandi tadi pagi, Miss. Soalnya saya buru-buru bangun-bangun tidur langsung suruh kuliah. Saya nggak mandi, Miss, tadi pagi. Nggak mandinya tadi pagi. Saya nggak mandi tadi pagi ya. Saya nggak mandi tadi pagi. Nggak bisa bilang I don't take a bath. I don't take a bath. I didn't. Tapi I didn't take a bath. I didn't take a bath. Ya, saya tidak bangun jam 6 nih tadi. Saya tidak bangun jam 6 gimana? I didn't wake up at 6. I didn't wake up apa woke up? Wake up. I didn't wake up. I didn't wake up at 6 a.m. this morning, Miss. I woke up at 5. I woke up. Kalau kalimatnya positif, dia kata kerja kedua. Kalau kalimatnya negatif, dia pakai did. Ya. I woke up at 5. I didn't wake up at 6. I didn't wake up at 6. I woke up at something. Ya. Nah, itu adalah past simple. Misalnya kamu mau bertanya pada diri sendiri. Did I wake up at 5? Tadi saya bangun jam 5 apa jam berapa ya? Nggak inget ya. Did I wake up? Tadi saya did I wake up? Ya. Tadi sih mandi nggak ya? Did I take a bath? Lupa. Did I take a bath? Did I have breakfast? Tadi saya sarapan nggak ya? Did I? Gitu kalau mau bertanya sesuatu yang udah lewat ya. Nah, sekarang gimana kalau
present perfect. Present perfect mengatakan sesuatu yang udah terjadi. Jadi mau misalnya saya sudah mandi. Kalau present perfect itu sesuatu yang terjadi di masa lalu dan terasa sampai dengan sekarang. Ya, jadi bicara masa lalu sampai sekarang saja. Ya, kalau past simple kan tadi terjadi di masa lalu, sekarang enggak lagi. Ya, kalau present perfect yang terjadi di masa lalu dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Misalnya saya udah sarapan, saya udah mandi. Miss, saya udah mandi, Miss. Jadi sekarang saya seger, saya udah mandi. I have. Terus kata kerja ketiga. Oh, boleh, I have take a bath. Kata kerja ketiga dari take a bath. I have taken a bath. I have taken a bath. Saya sudah bangun. Miss, saya sudah bangun sejak tadi. Saya sudah bangun sejak tadi. I have taken a bath. Saya sudah bangun. I have woken up. Woken up. Bukan wake up, bukan woke up, tapi woken up. I have woken up. Ya. Saya sudah makan. I have eaten. Mana somai ibu sini? Ya. Somai ibu boleh masuk. I have woken up. Nah, saya belum makan. Bahasa Inggrisnya apa? Saya belum makan. Saya belum makan. Salam. I haven't eaten yet. Oh. Oh iya, makasih ya. Thank you. You're welcome. Gimana? Saya belum makan. I haven't eaten. I haven't eaten. Ih, bagus tuh, masih inget tuh. Siapa tadi yang masih inget? Siapa yang masih inget? Satu orang, Yazid doang kayaknya. Siapa tadi? Iya. I haven't eaten. Saya belum mengerti. Bahasa Inggrisnya apa? I haven't understood. I haven't understood. Ya. Kenapa Mas Yazid bilangnya I haven't understood? Karena dia mikir dulu. Because Mr. Yazid don't use English daily, karena nggak dipakai setiap hari bahasa Inggrisnya. Jadi dia mau ngomong I haven't understood. Satu, dua, tiga, tut, gitu ya. Jadi kayak gitu. I haven't understood. Oke, tugas untuk hari ini apa? Bikin masing-masing 5 contoh kalimat simple past sama present perfect. Jadi mengatakan sesuatu yang udah lewat 5, mengatakan sesuatu yang sudah mengatakan saya sudah dan saya belum, itu 5. Boleh dicampur-campur ya. Nah, nanti kerjakan itu di WhatsApp. Saya mau cek dulu sebelum kamu nanti kirim jawabannya ke e-kampus, karena itu pada akhirnya nanti akan dikirim ke e-kampus. So, please make 5 sentences in past simple and in present perfect. Each of them 5 sentences and put it in your WhatsApp group. Any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Kalimat yang positif aja ya, Bu. Oh, campur-campur kalau bisa mau. Wah, nggak bisa belajar ya. Oke, kalian semua tidak lulus kalau kalian tidak bisa menggunakan simple past dan past perfect. Ibu, ini Bu bukan bohong ya. Kalau kemarin kalian Ibu kasih A karena Ibu gini. Sekarang Ibu nggak ada kasihan-kasihan lagi. Kalau if you can't use past perfect and simple past, nggak lulus, ikut lagi dengan mata kuliah Ibu tahun depan. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Kerjakan di WhatsApp sekarang juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ilham Abdi Yazid Akbar Fahrudin Ali Arif, everybody.